ada yang disebut zabat. Zabat itu satu jenis binatang liar, lebih gede dari kelinci, lebih kecil dari kambing. Binatang liar dan makanannya itu dua macam. Disebutnya omnivora nih, pemakan daging dan tumbuhan. Itu kayak kita. Terus dia ini ada keistimewaan. Ada keistimewaan. Jadi dina duburna suka keluar keringat. Anu keringat eta teh kental, lama kelamaan mengeras. Seperti cairan lilin. Ketika dipanaskan meleleh, mengalir bagai air. Tidak lama kemudian mengeras. Itu keringat zabat. Dina dubur, sekitar duburnya tuh, di situ terkumpul keringatnya. Karena disitulah tempat paling mudah keringat tersebut berkumpul. Ngabundel. Dari ada yang kecil segede jempol sampai ada yang segede jempol kaki, ada yang lebih besar lagi. Itu. Nah, dan itu tuh wangi. Wangi beneran. Bahkan itu jadi salah satu bahan baku dibuatnya minyak misik. Namanya zabat. Keringat yang keluar dari zabat. Nah, kusi pari sok diala. Kira-kira segede buah jambu air. Dipetik tuh. Petik. Kemudian bentuknya kira-kira seperti buah jambu air. Itu jauh beda. Nah, itu tuh baru nanti diolah, diproses agar jadi minyak wangi. Nah, pertanyaannya, itu kan direbus di air biar jadi cair lagi. Nah, kan tadinya nempelnya di duburnya. Dubur jabat kalau modal nggak pernah cebok. Ya, jadi mutah najis. Jabatnya mutah najis apa enggak? Yang kedua, zabat itu termasuk hewan goer makul. Seperti kucing, goer makul. Aturan, kalau ada bulu kucing nempel di baju kita sengaja, itu nggak boleh sholat. Kenapa? Bulu kucing goer makul. Gitu. Tapi kalau bulu kelinci nggak masalah. Kenapa? Kelinci makul. Ada bulu elang, ada bulu ayam. Sholat bawa bulu ayam, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Ayam binatang makul. Kalau bawa bulu elang, sholat sah apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena elang goer makul, tidak boleh dikonsumsi. Bulu hewan tergantung hewannya. Kalau hewannya makul, suci. Kalau goer makul, najis. Nah, ayeuna ketika zabat itu kan hewannya goer makul. Kalau bulunya lepas berarti najis. Nah, gimana kalau bulunya nempel di cairan zabat tadi? Itu bulu zabat yang nempel di cairan zabat. Oh, wazzabat tohirun. Hewan zabat, hewannya tohirun suci. Awas, zabat itu nama hewan. Hewan zabat itu suci. Terus bagaimana kalau bulunya nempel di cairan zabat tadi? Wa yu'fa an qalili sya'rihi katalas. Jika ada bulu zabat ikut pada cairan zabat. Kalau cuman 3 lembar itu dimaaf. Kalau 3 lembar dimaaf. Nah,
pertanyaannya, 3 lembar itu yang ada di jabatnya, di cairan jabatnya, apa yang kita serok? Ini nih, kan jabat segede jambu air, sekarang mau diproses, disiapin tuh baskom, kemudian dipanaskan air, terus itu jabat direndam di sana, lama kelamaan bakal mencair. Terus kita nyerok tuh. Nah, ketika nyerok ada bulu yang ikut 3 lembar. Dipindahin ke gelas. Gelas kecil, gelas jam-jam. Wanginya luar biasa. Nah, tadi bilang ngomong-ngomong 3 lembar bulu jabat itu di mana? Pertanyaannya 3 lembar yang di mana? Apa 3 lembar yang masih di baskom? Apa yang keserok sama gelas? Tuh, kada atlaku. Para ulama bilang ya udah mutlak aja, pokoknya tiap-tiap ada 3 lembar mah itu dimaaf. Lebih dari 3 lembar kagak dimaaf. Tuh. Jadi walam yubayyinu annal murada, para ulama tidak menjelaskan bulu yang sedikit itu al-ma'khud lil istimal, bulu yang ke bawah untuk kita pakai. Mana? Yang di gelas kecil itu namanya zabat yang diambil lil istimal untuk dipakai. Au fil ina'il ma'khudhi minhu, apakah yang dimaaf itu bulu yang masih di baskom, di wadah yang zabat kita ambil dari sana. Gitu. Jadi pokoknya tiap-tiap bulu masih 3 ke bawah itu dimaaf. Itu. Qala sayhuna walladhi yatajihu al-awal in kana jamidan. Tapi cek sayhuna Ibnu Hajar, pendapat yang unggul itu pendapat yang awal. Mana 3 lembar bulu dimaaf jika dina pil ma'khud. Ya. Dina pil ma'khud. Dina gelas kecil, in kana jamidan, kalau zabatnya keras, artinya beku. Tuh, artinya beku. Kenapa? Li'annal ibrat bihi bimahalin najasati faqat. Karena kalau zabatnya beku seperti mentega, itu bekunya jabat. Jadi disebut keras kayak batu enggak, tapi cair pun enggak. Nah, disebut lembut apa lembek kita? Kayak mentega tuh. Itu namanya jamid. Ya. Kalau misalkan zabatnya kayak mentega, di atasnya ada najis, di bawahnya kagak, maka yang jadi mutanajis bagian atas doang. Kalau bawahnya nggak masalah. Kenapa? Itu jamid. Kalau ada bolu, atasnya kena tai cacat, bawahnya enggak, itu coklatnya handap doang. Atasnya buang. Kenapa? Jamid. Berbeda kalau cair. Ada wadah segede bolu, diisi air, masuk tai cicak ke sana, maka seluruh air jadi muta najis. Beda dengan yang keras. Tuh. Fa'in kasurat bi mahalin wahidin lam yu'fa'anhu. Tapi kalau banyak sekali bulu dalam satu tempat, satu sisi zabat tadi, maka itu tidak dimaaf. Kalau sedikit ufiyah. Bikhilafil mahi'i, berbeda kalau jabat sudah cair. Kalau jabat cair, fa inna jami'ahu kasyai'il wahid. Seluruhnya jabat itu dihitung satu. Kalau di pojokan sono ada najis, maka semuanya jadi muta najis. Beda dengan yang keras. Sehingga pain kola sya'rufihi ufiya anu. Kalau ada 3 lembar rambut atau bulu zabat, maka dimaaf. Kalau lebih tidak dimaaf. Tuh. Pertama gitu mah kalau masih dina baskom, urusan cair la nazra lil ma'khud hina izin. Ulah kudu kahati-kahati deui moal ngalaman ieu.
Nah, sejabatnya gitu. Kecuali ya ayah nurek pindah ke daerah Pakistan, daerah Timur Tengah, di sana ada proses. Cuman ayeuna mah geus loba ya. Informasi sudah mudah, tinggal dibuka we di YouTube ada bab zabat. Kumaha proses jabat sugan we aya. Berikutnya, nah, ya sehari-hari kita lagi nih. Ada yang maklum di kita, satu ada sapi, dua kebo, tiga embe. Itu namanya kalau di kitab ini maya jetaru, hewan yang suka naon sih ngaranna ngagayem punya. Jadi itu Mang Opik kalau dilihat sapi embe giginya bawah doang, atasnya nggak ada. Yang depan, tapi kalau yang belakang, di belakang nih, itu giginya di bawah ada, di atas ada. Jadi kambing, sapi giginya di depan ada, di belakang ada. Kalau di depan giginya cuma bawah, karena fungsinya untuk potong rumput, untuk potong doang. Kemudian ketika rumput banyak, kambing pun banyak. Itu kambing yang penting motong rumput aja dulu. Habis rumput dipotong, dimasukin ke lambung atas. Kalau ayam sebutnya teli. Nah, embe sapi ayam lambungnya di atas. Jadi belum lambung besar. Nah, nanti ya kalau udah mulai penuh baru eta kambing duduk nyari tempat adem. Kenapa? Itu rumput di lambung atas kan masih kasar. Baru dikeluarin lagi. Dihaluskan, dihancurkan pakai gigi dan belakang. Saudara kalau motong kambing, kita racik tuh kepalanya, ya ada gigi depan, ada gigi belakang. Kalau gigi belakang atas bawah kan ada, ya. Nah, ketika mengunyah tersebut menghancurkan rumput-rumput yang tadi sudah masuk ke dalam, itu sudah masuk ke dalam, itu tuh banyak sekali terdapat cairan, menghasilkan banyak sekali cairan. Ujungnya meluber keluar lewat mulutnya. Kambing, sapi, kebo sok ngaracah. Ya. Santri mun sare ngacah berarti ya tak? Nah, pertanyaannya gini. Rumput yang udah masuk melewati tenggorokan itu sudah masuk batin. Sekarang sesuatu yang suci masuk ke dalam perut. Kalau keluar lagi maka najis. Sepakat sampai di situ. Mau keluar lewat belakang, lewat bawah, atau keluar lewat atas. Itu kan orang modal najis, muntah pun najis. Nah, sekarang itu rumput udah masuk ke perut. Dikeluarin lagi berarti muntahan. Kalau muntah hukumnya najis. Dikunyah tuh sama sapi menghasilkan banyak cairan, ujungnya cairannya jadi liur, maka cairan itu najis. Bibir sapi pun muta najis. Itu pertanyaannya, gimana itu masalah bibir sapi? Bibir sapi jelas muta najis. Oke, sekarang masalahnya gini, itu sapi suka minum, minumnya di ember, minumnya di drum anu dibelah teh. Drum dibelah dua, dipanjangkan. Itu sapi minum di situ. Terus masalahnya apa? Bajil suka wudhu di situ. Suka wudhunya di situ. Gimana? Yukfa anjirrotil ba'iri wa nahwihi. Fala yanjusu masyariba minhu. Ya, ternyata masalah jirrotul ba'ir, liurnya sapi, liurnya kambing itu dimaaf. Kalau dimaaf,
ketika sapi minum di drum tadi, maka air yang ada di drum tidak jadi najis. Gitu. Jadi sah wudu maneh baji. Kenapa? Airnya dinyatakan suci. Wa ulhiqa bihi pamu wa mayazdaru min waladil baqari wa doni idal taqoma ala fa ummi. Ayeuna contoh nu kadua. Sapi yang masih netek, masih nyusu, itu pun sudah ngunyah dan keluar liur. Ya. Nah sekarang anak sapi keluar liurnya, itu liur najis, belepotan di bibir sapi, maka bibir sapi muta najis. Ayeuna eta anak sapi teh nyusu ka emakna. Oke? Terjadilah persentuhan antara bibir anak sapi dengan susu sapi apa? Dengan payudara sapi. Pentilna teh aya opat. Nah, beres anak sapi nyusu, datang mamad bawa ember. Oke? Datang mamad bawa ember. Diperes susu sapi teh, suruh. Nah, pertanyaannya, itu kan pentil susu emaknya sapi habis kena mulut anak sapi yang tadi najis. Gimana tuh pentil susu emaknya sapi? Oh, wa ulhiqa bihi. Masalah pentil susu emaknya sapi itu dikiaskan kepada masalah tadi teh min waladil baqarati wadoni, dikiaskan kadinya. Artinya tuh dimaaf-maafkan nih. Jadi pentil susu emaknya sapi ketika kena bibir anak sapi itu mutanajis, namun dimaaf idal taqoma ahlafa ummihi. Itu dimaaf ketemu. Kenapa? Saya ngehindarinya. Jadi kalau sapi minum di ember dimaaf. Anak sapi itu netek ke emaknya pun, maka itu pun dimaaf. Tiga. Ya. Ada bayi keluar olap, ayo olap dengan kan? Gemoh nih? Gemoh. Itu kan gemoh najis. Ya, gemoh najis. Olap. Tuh. Habis olap netek lagi. Kan mulutnya belum dicuci. Jadi di lidahnya ada gemoh. Gemoh itu najis. Ya, berarti mulut si bayi itu mutan najis. Netek ke emaknya. Gimana tuh emaknya sekarang mau sholat? Apa perlu dicuci teteknya? Mending kalau lagi nyuci nggak ketemu bapaknya. Ya. Kalau sekarang itu tetek emaknya mutan najis, berarti kalau dia mau sholat harus dicuci dulu. Oh, wa yufa amma tasola bihi syai'un min afari sibyan ma tahaqquqi najasatiha. Bahwa dimaaf ma intasola bihi syai'un min afwahil min afwahi sibyan, segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan mulut-mulut bayi. Ma tahaqquqi najasatiha, yang jelas-jelas itu najis. Mulut bayi yang penuh dengan gemoh, bekas gemoh itu najis, nempel ke tetek emaknya itu dimaaf. Jadi ketika emaknya mau sholat nggak usah dicuci dulu. Oke? Walaupun teteknya muta najis. Itu. Teteknya muta najis tuh, Yas. Beres pamajikanna sholat datang Iyas. Mulutnya basah. Nempel di tetek istrinya tuh. Gimana? Eta mah mutan najis. Aneh tuh. Gitu. Sebab beda. Itu mah yang netek nggak ada giginya, kalau ini mah
Gitu. Jadi 3 ya. 1 sapi dewasa, 2 tetek emaknya sapi, yang ketiga anak kecil. Bayi mulutnya mutanajis itu ketika bersentuhan dengan maka itu dimaaf. 4 wa alhaqa ghairuhu bihim afwahal majanin. Yang keempat adalah mulut-mulut orang gila. Tuh. Ketika ada orang gila, makanannya segala masuk. Yang suci, yang najis pun pasti dimakan. Itu namanya orang gila. Terus kalau orang gila habis makan najis, jarang tuh dia cuci mulut pakai air. Jangankan basuh mulut, mandi ya jarang. Tuh, itu orang gila. Makanannya nggak peduli yang halal apa yang haram, yang suci apa yang najis, itu orang gila. Orang gila kalau kotor nggak pernah bersihin atau jarang bersihin dirinya dengan air. Jangankan bersihin mulutnya, orang gila mah mandi pun jarang. Tuh, itu orang gila. Nah, dongeng lagi. Dongeng lagi. Orang mesen mesen sop buah. Bang, sop buah 2 mangkok. Dibikin tadi di pinggir jalan, ayo tukang 2 mangkok. Udah dikasih air, dikasih ini, tinggal dikasih es batu. Datang jelema edan. Ini waktu kanyahoan. Tuh kasih majhab kita jelema. Eta sialna ye. Eta jelema gelok dengan gerak sangat cepat diambil 1 mangkok, surut berinum. Hidung kita. Kanyahoan ku tukang dagang, aing dia nempok. Woi, langsung disimpan keluar. Waduh, rugi kan tukang dagang. Kenapa? Harus ganti. Dasar aing jelema bijaksana. Man, gak usah ganti, bikin lagi aja 1 lagi. Terus yang itu bungkus. Siap. Jadi mesen kilo, bayar kilo, hiji dibungkus. Balik ke sadeng, begitu di perempatan aya jelema, kadi sih. Aya geus buah. Masya Allah, kiainya kasetnya bagus. Dalilna ieu. Wa alhaqa ghairuhu bihim afwahal majanin. Mulut orang gila itu najis, mutanajis. Mulut orang gila itu najis. Sekarang minum dina mangkok sop buah. Di mana? Maka mangkok sop buah pun najis, nggak boleh kita minum. Tapi wayu fak dimah. Tuh, dimaaf. Geus kurang kanyawan aya opat ya. 1 mulut sapi, 2 mulut anak sapi, 3 mulut bayi, yang keempat mulut orang gila. Itu 4-empatnya mulut mutanajis. Tapi ketika bersentuhan itu dimaaf. Artinya iya pesan singkat namanya. Pesan singkat nanti. Kadang-kadang begini, ada orang mulutnya kotor, kata-katanya kotor, ada yang kudu kita maafin, ada yang kudu kita maklumin, ada yang kudu kita pahamin. Kenapa? Kadang-kadang tuh manfaat dia yang lain lebih besar daripada kata-kata kotornya. Suka ada kan orang begitu, ya. Dia mah kalau ngomong jangan didengar, udah lihat duitnya baik. Ikut Yuseta mau ditraktir, iya segala. Ngomongnya emang lagi Masya Allah menyakitkan bangsa pertiwi. Kayaknya gitu. Ada orang yang kata-katanya suka kotor, tapi harus kita maafkan. Namun tetap jangan kotori amalan baik kita dengan kata-kata kotor kita. Ya, kamu ya ini bulan mulut dari konsep
Surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi minta lakum. Kalau mau ngajar, ngasih nasihat, kalau mau dakwah, pakai gaya Nabi. Satu, dirahmatin. Dua, bilainin. Dasari dulu hati kasih sayang. Alam nasroh laka. Hati kita satu, kosongin dari kejelekan dan aib dia. Kalau kita mau ngajar ke murid, terus kita tahu si murid ini kekurangannya ini, kejelekannya ini, aibnya ini, hilangkan. Buang dalam hati ingatan kita tentang kejelekan si murid tadi. Kemudian isi dengan rahmah. Murid aing siap, sajore-jore siap tetap murid aing. Badung murid aing. Para mandi tetap sama murid aing. Kosongkan hati dari aib orang lain, kemudian isi dengan rasa rahmat dan mahabbah. Itu di hati dulu, birahmatin. Yang kedua, walaini lintalahu, dengan kata-kata yang sopan santun. Ulah kata-kata keras, kata-kata kasar, apalagi kata-kata yang menyinggung orang lain. Itulah. Jadi awali dari hati dulu. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah nasihat ke orang lain juga bakal datang ke hati kita. Awas, walaupun tafazzon golizol kolbi. Fadzon itu dua. Satu, sayyi al kalam. Dua, kosyal kolbi. Hatinya keras, bahasanya kotor. Lan faddu min hauli. Kalau ada orang suka ngajar, laki ngomong sama bini, kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, terus hatinya keras, lan faddu min hauli. Bukan nasihatnya diterima, tapi malah ditinggalin sama orang lain. Alhasil begini. Jadi tidak semata-mata materi yang bagus untuk disampaikan, tidak semata-mata untayan kata yang indah yang kita dengarkan, tapi ketika orang magahan mah anti binafsin, hati orangnya kudu bagus. Lamun hayang didenge ku murid, kalau pingin didengar sama murid, hati kitanya kudu baik sama murid. Mau diterima gimana sama murid kalau seorang kiai ngajar si murid, tapi setelah ngajar hatinya ngedumel terus ngomongin si murid. Datang ke kiai anu ngomongin si murid, datang ke orang tuanya ngomongin muridnya, datang ke gurunya ngomongin muridnya terus. Pusing saya mah, boga murid begini. Tiap hari ngomongin muridnya 100 kali siap. Nah, nasihatan murid siap mual asuh. Kenapa? Hati kitanya kotor. Rek kumaha asuh nasihat ka murid kalau di hati kitanya dipenuhi aib dan kejelekan murid kita. Makanya ulama-ulama sepuh nasihatnya sebentar, sedikit, ngajinya enggak lama, tapi kena ka murid. Kenapa? Anti binafsin, hati mereka bersih hati, sehingga kalau dari hati datangnya tibakna oge masuk ke dalam hati. Itu kita ngenasehatin anak, ngenasehatin bini, ya. Jadi kitanya dulu kudu bersih hati, jangan suujon, ulah sok ngomong ke. Kalau kita tahu airnya hilang, kalau kita tahu airnya buang jauh-jauh. Jadi kita ngenasehatin itu bukan karena kita tahu airnya, apalagi kita tabung airnya.
Ya, jangan sampai kita punya saldo aib orang doang. Betul. Ya. Wa kamayitatin walau nahwatu babin wallahu